Mari sama-sama kita akan buka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Pasal yang pertama kita akan baca yaitu ayat yang kelima. Sama-sama boleh dapat. 1, 2, 3. Yang memberikan kepada semua orang yang berhati dan tidak mati-mati, maka itu akan diberikan kepadanya. Ya, puji Tuhan. Haleluya, saudara. Kita berbicara tentang hikmat. Minggu lalu pun disebutnya kata hikmat ini. Ya. Sama-sama kita kembali lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang yang ada di Korintus, pasal yang 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-30. 1 Korintus
pasal yang pertama, ayat yang ke-30. Sudah dapat? Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan Menebus kita. Puji Tuhan, dikatakan dengan jelas di sini bahwa Kristus, ya, tadi katakan di sini adalah oleh Dia, yaitu Tuhan, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Tuhan telah menjadikan hikmat. Jadi jelas bahwa Kristus telah dijadikan ada hikmat, boleh katakan hikmat adalah Kristus pribadi. Dan puji Tuhan, dan kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama dikatakan membenarkan, ya. Ayat yang pertama, bagian pertama yaitu membenarkan. Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang telah yang oleh Tuhan telah menjadikan hikmat bagi kita, yang membenarkan. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan agama yang membenarkan, ya, sebab tidak ada benar dalam muka bumi ini. Hanya di dalam Yesus kita dibenarkan. Dengan jalan apa? Kita lihat yang pertama, pasal yang kelima dari Roma, ayat yang pertama. Pasal yang kelima, Roma pasal 5, ayat yang pertama. Sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, dengan iman kita dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita hidup dalam damai sejahtera. Ya, puji Tuhan, dengan Tuhan telah damai sejahtera dengan Tuhan kita karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Iman di sini bukan iman, saya pernah sering katakan, bukan iman sekedar agamis atau iman yang datang dari pada saudara manusia pribadi, tapi iman yang dikatakan sini adalah iman yang timbul daripada firman Tuhan. Ya, Roma pasal berapa? Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ini menjadi satu harus kita selalu ingat dalam kehidupan kita, sebab iman itu yang sesuai dengan Injili adalah iman yang timbul daripada firman Tuhan. Sama-sama kita lihat, biar sebenarnya sudah kita boleh katakan di luar kepala, ya. Tapi sama-sama kita kembali baca Roma 10 ayat 17 berbunyi demikian. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Jadi jelas bahwa firman Tuhan yang saudara yang membuat satu iman yang sungguh-sungguh, iman yang alkitabiah, ya. Iman yang alkitabiah, jadi iman yang timbul dari Alkitab atau dari firman Tuhan atau dari Injil, mempunyai 3 inti yang besar, atau yang tiga inti yang terbesar. Iman yang timbul dari firman Tuhan, atau iman yang timbul dari Alkitab, atau iman yang timbul dari Bible. Di sini ada 3 inti yang terbesar. Ya, yang pertama adalah bertobatlah. Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Dapat? Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kalian sudah dekat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di mana
pertobatan itu akan membawa kita dalam, boleh katakan dalam suasana surgawi. Ya, dikatakan dengan jelas, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita bisa mendekati, ya, belum masuk tapi baru mendekati. Saudara, Bapak Ibu saudara, ke dalam kerajaan surga, bukan nanti. Tapi saat kita bertobat, kita bisa masuk mendekati kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya Yohanes pasal 3 ayat yang 16 apa bunyinya? Itu jelas, kata hidup yang kekal adalah milik surgawi. Tapi kekekalan di sini ada kekekalan yang di dalamnya ada kebenaran, yang dikatakan kekekalan yang abadi, yaitu kekekalan yang di dalamnya saudara, ada kebenaran, bukan kekekalan. Sebab kalau kita berbicara tentang kekekalan ada dua hal. Ya, kekekalan tetap sama-sama abadi. Yang pertama, maut selamanya, dan kedua, hidup selama-lamanya. Itu jelas di dalam kerajaan surga. Dengan pertobatan ini kita bisa mulai masuk dalam suasana surgawi meskipun kita mati di bumi. Sebabnya dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, saudara, kita lihat bagaimana bunyinya. Ingat atau perlu dibacakan sama-sama, membuka pasal 3 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat. Kata kelahiran kembali adalah kita manusia yang berdosa ini, ya, dengan kata bertobat ini akan membawa kepada masuk dalam satu manusia yang baru. Dan manusia yang mulai masuk pada Allah hanya bisa melihat, tidak menikmati suasana surgawi. Ya, kita tidak akan mengalami, hanya baru melihat apa itu kerajaan surga. Isi kerajaan surga, yang hanya melihat, bukan menikmati, saudara, tapi hanya melihat dalam masuk dalam suasana, boleh katakan satu pertobatan. Kata bertobat di sini adalah berbalik 180 derajat. Salah satu contoh adalah anak bungsu yang hilang. Ya, berbalik, dan waktu kita berbalik 180 derajat, kita akan melihat bagaimana bentuk daripada surgawi itu, kerajaan surgawi itu. Itu baru masuk. Ya, kalau kita ingin memiliki iman yang secara alkitabiah, iman yang timbul daripada firman Tuhan, yaitu kita harus dalam masuk dalam suatu pertobatan. Sebab kita adalah manusia berdosa, dengan jelas, ya. Tapi kita beriman sama Tuhan Yesus, kita dapat berita firman Tuhan, kita mendengar Injil yang diberitakan, ya, Injil yang versi yang pertama atau hal yang sangat utama adalah bertobat. Dan baru kita masuk untuk melihat bagaimana isi daripada kerajaan surga. Tadi dengan jelas, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan kita belum masuk dalam kerajaan surga itu. Ya. Puji nama Tuhan, saya rasa Bapak Ibu saudara tahu apa isi kerajaan surga itu. Ya, kita harus saudara,
sungguh-sungguh mengerti dan mengetahui mengikat dengan sungguh. Apalagi itu sebabnya kita harus masuk. Sehingga suasana surgawi bukan saja nanti kalau kita dipanggil. Ya, kalau kita berpindah kepada satu hal yang kekekalan, tapi kita sudah menikmatinya, kita sudah merasakannya, sehingga akhirnya dengan kata lain kita tidak canggung lagi di surga. Sebagai baru masuk, karena kita sudah masuk dalam suasana yang sungguh-sungguh baru. Rumah fase berapa? Isi lagi surga. Ya. Rumah 17. Ada 17. Ya, 14 ayat. ada tidak? Tidak akan ada. Yang 14 ayat yang ke-17 ya. Bukan rumah 17 tapi rumah ayat yang ke-17 dari pasal yang ke-14 ya. Dari kita mau baca supaya kita sungguh-sungguh boleh menerapkan dan kita boleh mencamkan dengan sungguh-sungguh ya. 14 ayat yang ke-17 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab kerajaan surga bukanlah keselamatan dan minuman, tapi kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh jelas bukan soal makanan minuman. Bukan boleh katakan bukan soal duniawi atau jasmani. Ya, tapi soal surgawi atau soal rohani. Soal rohani yang kita sungguh-sungguh masuk dalam suasana kebenaran. Hidup kita selalu dipimpin dalam kebenaran. Hidup kita selalu saudara merasakan apa? Selalu kebenaran apa? Damai sejahtera. Apapun yang terjadi, meskipun dunia ini tidak aman, tapi kita memiliki suasana damai sejahtera. Kiri kanan dikatakan boleh hal terjadi, tapi dalam kehidupan kita, secara rohani kita tetap damai, merasakan tetap aman. Kemudian sukacita, ya kita tetap suka meskipun orang susah hadir segala macamnya. Itu sebabnya Rasul katakan hendaklah engkau bersuka, kita senang. Ya, bagaimana kita bisa bersuka cita kalau kita badan kita saudara merasa kesakitan dan sebagainya? Bagaimana kita bisa merasakan sukacita kepada kesusahan yang datang coba mencengkeram hidup kita? Tapi kalau kita sudah masuk dalam keadaan surga menikmati, kita akan tetap bersukacita. Ya, itu bagian inti daripada kebenaran firman Tuhan yang timbul, firman yang timbul daripada atau iman yang timbul dari kebenaran. Inilah firman Tuhan inti pertama ada bertobat. Sebab pertobatan itulah akan membawa kita kepada suatu hal kerajaan surga. Dan itu hanya baru melihat saja, belum bisa masuk atau menikmatinya. Yang kedua yaitu hidup baru. Ya, Yohanes pasal 3 tadi ayat yang kelima, sama-sama kita bisa baca atau tidak bisa, tidak perlu diingat tidak? Ya. Ya. Ya, kalau itu kita baca saja. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Ayo. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang tidak dilahirkan dari ayah dan roh, ia tidak dapat masuk. Nah, ini masuk, dilahirkan kembali. Ayah dan roh itu berbicara. Air itu baptisan air, sebabnya dikatakan dalam
Dalam mana itu? Galatia atau Roma, ya. Dalam Roma pasal yang keberapa? Keempat. Ya, kita lihat di sana dikatakan di sini Roma pasal 4. Roma pasal 4 atau Roma pasal yang ke-6. Ya. Ayat 4 saya bacakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, ya, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Ya, baptisan berbicara adalah dilahirkan kembali. Kemudian apa saudara? Menjadi manusia baru. Ya, menjadi boleh dikatakan warga negara surgawi. Pada saat kita belum bertobat, kita menjadi manusia warga negara sesuatu bangsa Indonesia, boleh katakan demikian. Tapi setelah kita bertobat, ya, menyesal kemudian dibaptiskan menuju hidup yang baru, maka kewarganegaraan kita menjadi berubah menjadi BNS. Itu sebabnya kita ini yang sudah lahir baru, yang menjadi warga negara surga, kita di bumi ini adalah warga asing, penduduk asing. Sebabnya Rasul Petrus mengatakan kita adalah perantau. Ya, karena kita sudah memiliki kewarganegaraan surgawi yang di dalamnya kita boleh menikmati kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ya, bagi mereka yang tidak merasakan tidak mengalami kebenaran dalam kehidupannya, sikap hidupnya, baik juga mengalami damai sejahtera dan sukacita, berarti dia belum dilahirkan kembali. Secara nyata belum dilahirkan kembali atau menjadi manusia baru. Sebab manusia lama jelas akan mengalami saudara, kehukuman yang kekal. Manusia baru akan mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah kita lihat di dalam Lukas, yaitu kehendak Bapa di sorga. Lukas pasal 22 ayat 42. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak sama ibadahku, tapi bukanlah kehendakku, kehendakmu yang terjadi, kehendak Bapa yang terjadi. Ini doa Yesus pada waktu dia menghadapi apa saudara? Akan menghadapi kematian, ya. Dan dikatakan tadi perutnya, kelitanya bagikan darah yang menitik, mengerikan. Dan dia coba memohon kepada Bapa. Tapi dia berkata dia kehendak Bapa di sorga. Jadi orang yang sudah hidup baru, maka jelas segala sesuatu kita bisa berdoa, kita bisa meminta, memohon segala sesuatu, tapi dasarnya boleh terjadi hanya oleh kehendak Bapa di sorga. Kehendak Bapa di sorga, bukan kehendak kita. Kita boleh merancang, kita mau boleh segala sesuatu, baik dengan anak-anak kita sekalipun bahkan. Tapi mari, seorang yang sudah hidup baru, segala sesuatu adalah kehendak Bapa di sorga. Itu yang dikatakan manusia baru, ya. Itu yang sudah merasakan suasana surgawi, ya. Bahkan baik secara pribadi kita boleh memohon, kita boleh merancang, tapi mari segala sesuatu kita berdasarkan biar kehendak Bapa di sorga yang boleh terjadi. Dan puji nama Tuhan, itu bagian yang pertama dari para hikmat tadi, atau Yesus sebagai hikmat itu.
yaitu kebenaran. Kita masuk bagian kedua, yaitu mengkuduskan. Yesaya pasal yang ke-1 pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dapat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita berkata firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti biji, maka menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain semula, akan menjadi putih seperti bulu. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan mengkuduskan kita meskipun dosanya apa besar sekalipun, tapi Tuhan mengampuni dan menyucikan kita, mengkuduskan kita dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Mengkuduskan, menyucikan. Sebabnya di dalam, kita lihat di dalam Petrus, 1 Petrus ya, pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Yang pertama ayat yang ke-15 dan ke-16. Sudah dapat? Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan boleh menyucikan hidup kita. Ya, setelah dikatakan tadi merah dan semua putih seperti salju, putih seperti domba. Dan kata kita sudah dibersihkan, maka kita harus selalu hidup kudus atau hidup suci. Ya, hikmat akan memberikan kita kemampuan untuk hidup dalam kesucian. Hikmat akan memberikan kita saudara, yaitu dalam suasana surga. Hikmat akan memberikan kita supaya kita sungguh-sungguh mampu untuk hidup dalam kekudusan, sebab Bapa kita di surga adalah Bapa yang kudus. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang terakhir yaitu menebus. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca ya, atau ayat yang terakhir daripada 1 Korintus pasal yang ke-6. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah dengan puji nama Tuhan. Haleluya. Dalam versi yang lain dikatakan ya, sebab kita telah ditebus. Ya, versi yang lain, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau ayat sini, sebab kamu telah ditebus dan dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Efes yang dikatakan yang lain katakan, sebab kita telah ditebus dengan darah yang mahal, itu darah Kristus Yesus. Puji Tuhan, glory haleluya. Ya, kita telah ditebus
Ya, dan dikatakan telah apa dikatakan sekian lunas dibayar. Di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Ya, 1, 2, 3. Kamu Telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar, dan itu janganlah kamu menjadi. Haleluya. Jangan kita menjadi hamba kembali. Ya, sebab kita sudah dimerdekakan. Dan kita menjadi hamba kita. Dengan mari kita bisa memulihkan Tuhan dengan tubuh kita. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jelas hikmat akan memberikan kita hikmat Kristus, kita dibenarkan atau membenarkan, dikuduskan atau muduskan, dan yang terakhir menebus kita. Sehingga kita menjadi apa saudara? Anak-anak ketebusan. Ya, bukan anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak ketebusan. Jelas penebusan sudah kita miliki di dalam hikmat, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengalami hikmat ini di dalam hidup kita secara pribadi? Sudahkah kita dibenarkan? Sudahkah kita dikuduskan? Sudahkah kita ditebus hanya oleh hikmat? Ya, hikmat Kristus Yesus saja kita sungguh-sungguh boleh dibenarkan, ya, kemudian dikuduskan dan ditebus. Puji Tuhan, haleluya, glory. Biarlah suasana yang demikian kita ini, kita akan selalu mengingat bahwa kita ini, ya, dalam dikatakan bukan sebagai warga negara Indonesia secara jasmani, tapi kita adalah warga negara surgawi yang sebentar kita boleh kembali di mana tanah air kita ini. Puji Tuhan, sekian, sama-sama kita bangkit berdiri.